Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna dhalimina biayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menghibur nabinya dalam menghadapi pendustaan kaumnya terhadap dirinya dan pertentangan mereka terhadapnya. Pengetahuan kami benar-benar telah meliputi pendustaan mereka terhadapmu dan kesedihan serta kekecewaanmu terhadap sikap mereka. Mereka sama sekali tidak menuduhmu sebagai seorang pendusta, tetapi mereka mengingkari perkara yang hak, perkara yang benar, dan menolaknya dengan dada mereka. Seperti yang diriwayatkan oleh Sufyan Tsauri dari Abu Ishaq, dari Najiyah Ibnu Ka'ab, dari Ali yang menceritakan bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi, sesungguhnya kami tidak menuduh dirimu berpendusta, tetapi kamu hanya mendustakan apa yang kamu sampaikan itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Walaqad kudibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudibu wa udu hatta tahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Dan sungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat janji-janji Allah, dan sungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasul-Rasul itu. Hal ini merupakan hiburan bagi hati Nabi Muhammad, sekaligus sebagai ungkapan dukungan terhadapnya dalam menghadapi orang-orang yang mendustakannya dari kalangan kaumnya. Juga merupakan perintah kepadanya agar bersikap sabar, sebagaimana sikap sabar orang-orang yang berhati teguh dari kalangan para Rasul terdahulu. Dalam ayat ini pun terkandung janji Allah kepada nabinya bahwa dia akan menolongnya sebagaimana dia telah menolong para rasul terdahulu, kemudian beroleh kemenangan. Pada akhirnya akibat yang terpuji diperoleh para rasul sesudah mengalami pendustaan dan gangguan dari kaumnya masing-masing. Setelah itu datanglah kepada mereka pertolongan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Wa in kana kabura 'alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulama fis samai fatatiyahum bi ayatin walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang-orang yang jahil. Apabila terasa berat olehmu sikap berpaling mereka darimu, jika kamu dapat membuat lubang, kamu Muhammad masuk ke dalam terowongan itu, lalu datang membawa ayat kepada mereka. Atau kamu buat tangga sampai ke langit, lalu kamu naik ke langit dan mendatangkan kepada mereka suatu ayat bukti yang lebih baik daripada yang kau sampaikan kepada mereka sekarang, maka lakukanlah. Sesungguhnya Rasulullah sangat menginginkan semua orang beriman dan mengikuti jalan petunjuknya, maka Allah memberitahukan kepadanya bahwa tidak ada seorang pun yang beriman kecuali orang yang telah ditakdirkan oleh Allah mendapat kebahagiaan sejak zaman ajalinya. Orang bodoh berharap semua orang masuk Islam, tetapi tidak demikian kenyataannya. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'asuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang memenuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati hatinya akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Sesungguhnya orang yang menyambut seruanmu, hai Muhammad, hanyalah orang yang mau mendengar, mencerna, dan memahaminya. Yang dimaksud dengan orang yang mati ialah orang-orang kafir. Dikatakan demikian karena hati mereka mati. Maka Allah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang mati sesungguhnya, yakni bangkai. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala yunazzila ayatan walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguhnya Allah kuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Orang-orang musyrik pernah bertanya, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu mujizat dari Tuhannya? Mujizat ini diungkapkan dengan istilah yang artinya peristiwa yang bertentangan dengan hukum alam yang biasa mereka dapati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk melakukan hal itu, tapi karena suatu hikmah atau kebijaksanaan darinya, maka sengaja dia menangguhkan hal itu. Karena sungguhnya jikalau Allah menurunkan mujizat seperti yang mereka minta, kemudian ternyata mereka tidak beriman, niscaya Allah akan menyegerakan siksaannya terhadap mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi wala tayri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga seperti kalian. Tiadalah kami lupakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Turunnya mujizat atau tidak, itu ketentuan dari Allah. Semua sudah Allah atur, jadi jangan mau mengatur kepada Allah. Ingin ini, ingin itu, padahal sebenarnya kalian tidak mau menaati aturan Allah. Semuanya ada berdasarkan pengetahuan dari Allah. Tiada sesuatu pun dari semuanya yang dilupakan oleh Allah, rezeki dan pengaturannya, baik ia sebagai hewan darat maupun hewan laut. Walladzina kadabu biayatina summu wa bukmun fid dhulumati may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Inilah hakikatnya, sehingga penolakan mereka terhadap dakwah dan pelecehan mereka dengan meminta mujizat, hakikatnya karena mereka tidak percaya kepadamu. Ini juga sebenarnya merupakan ketentuan dari Allah. Ada sebagian manusia seperti mereka yang sesat, tidak mau menerima dakwah. Ada pula mereka yang menerima risalah dan bergabung dalam gerbong Islam di jalan Islam. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.